Yuk, silakan. Jadi itu yang apa namanya, momentum itu besaran yang dimiliki oleh benda yang bergerak gitu, Pak. Iya, betul. Jadi kalau dia tidak bergerak, maka karena V-nya sama dengan 0, maka momentumnya juga akan sama dengan 0. Oke? Terima kasih, Pak. Ya, silakan yang lain kalau ada yang mau tanya. Ya, oke. Kalau tidak ada, saya akan teruskan. Ya, sekarang saya akan teruskan. Kita akan lihat kita bagaimana menentukan impuls berdasarkan grafik F dan T. Ya, seperti kalian ketahui, ada impuls itu sebetulnya gangguan yang dalam jangka waktu tertentu gitu ya. Dalam waktu delta T ini ada gaya yang bekerja, inilah yang disebut dengan impuls. Kita menghitung impuls yang besarnya impuls di sini. Sorry. Ya. Besarnya impuls ini itu bisa dihitung dengan menghitung luas daerah di bawah kurva gaya ini. Ya, kalau impulsnya seperti ini, secara statistik itu bisa dihitung dengan menggunakan gaya rata-rata, kemudian menghitung luas daerah di bawahnya. Nah, tetapi kalau untuk bentuk impuls yang tidak tertentu atau fungsi yang sulit, kita tidak akan pelajari di sini. Kita akan mempelajari bentuk-bentuk gaya, fungsi gaya terhadap T yang sudah kita pelajari. Ya, misalkan contoh yang di sebelah kanan ini. Ya, kalau bentuk gayanya seperti begini, fungsi gaya terhadap T-nya misalnya berupa garis linear seperti ini, Ft sama dengan 5T plus 3. Berapakah besar impuls yang bekerja pada benda itu dari T mulai 0 di sini itu sampai dengan 2. Ya, maka kita menghitung impuls itu sama dengan luas daerah yang diarsir. Tergantung, jadi misalnya ini dari mana ke mana, dari 0 sampai 2, berarti ngitung daerahnya dari 0 sampai 2. Kalau dari 1 sampai 2, berarti ngitungnya harus dari 1, misalnya dari tengah-tengah ini, ya, dari 1, ini, misalnya ini harus dari 1, berarti dari 1 sampai 2. Nah, sekarang kita coba hitung. Berapa besar impuls yang bekerja, ya, dari mulai T sama dengan 0, sampai dengan T sama dengan 2 sekon. Ya, ini bentuknya seperti ini. Bentuk grafiknya ini daerah yang diarsirnya bentuknya apa? Ini apa namanya, bentuk daerahnya apa? Gabungan ada segitiga, ada segi empat. Trapesium. Trapesium. Ya. Nah, bagaimana kita ngitung luas trapesium? Ya. Ada yang ingat? Bagaimana menghitung luas trapesium? Ya. Sisi sejajar bagi 2. Sisi sejajar bagi 2 belum lengkap. Ini sama dengan luas trapesium. Ya, luas trapesium. Nah, apa? Panjang sisi sejajar, ya, jumlah 2 sisi sejajar. Nah, berapa saja sisi sejajar panjangnya? Yang mana? Yang ini dengan ini kan? Ini, ya, dengan yang ini. Sisi sejajarnya kan itu. Ya, berarti panjangnya berapa yang sisi yang kiri ini? Dari sini dari 0 sampai 3, berarti 3. Panjangnya adalah 3. Ya, 3 ditambah
Yang sisi yang sebelahnya 13. dari 0 sampai 13. Tambah 13 dibagi 2 dikali tinggi. ya, dikali tingginya. Tingginya yang ini. Ya, tingginya itu 2. 2. Ya. Oke, ada pertanyaan? Ngerti ya? Oke, bisa paham ya? Nah, ini sama dengan ya 13 ditambah 3 ditambah 13, 16/2 dikalikan 2 sama dengan 16. Karena F satuannya Newton, T satuannya sekon, maka ini Newton sekon. Gitu. Ya. Ya, silakan Mutaki Ali Ridho Bintang. Oke, ada pertanyaan? Ngerti ya? Bisa paham ya? Oke, saya teruskan. Nah, sekarang saya akan bahas tentang tumbukan lenting sebagian itu pada benda jatuh bebas. Ya, ini ada kasus benda jatuh bebas. Nah, pada benda jatuh bebas, misalkan sebuah benda dari ketinggian H1 dijatuhkan ke lantai. Karena dia jatuh bebas, kecepatan awalnya berapa? Kalau benda jatuh bebas, kecepatan awal 0. Ya, jadi ini kecepatan awalnya 0. Ketika mencapai lantai, kita sebut ini kecepatannya adalah V1. Ya, nah, ini adalah kecepatan pada sesaat sebelum tumbukan dengan lantai. Pada saat sesudah tumbukan, maka si bola ini akan memantul ke atas, katakanlah dengan kecepatan V1 aksen. Sehingga dia akan memantul sampai ketinggian H1 aksen. Ya, sampai ketinggian H1 aksen. Oke, sekarang kita akan lihat. Pertama, sebuah benda yang jatuh dari ketinggian H, ya, maka kecepatan pada sampai yang jatuh bebas dari ketinggian H, kecepatan benda itu pada saat sampai di lantai itu bisa dinyatakan dengan V sama dengan akar 2GH. Dari mana Pak ini? Ini pelajaran dari yang lalu ya. Jadi kalau saya turunkan lagi nanti panjang. Ya, lihat pada pelajaran jatuh bebas. Jadi kecepatan pada saat menumbuk lantai itu akar 2GH. Jadi V1 ini akar 2G kali H1. Ya. Oke, ini belum tumbukannya. Kita masih Nah, karena kalian perhatikan V1 ini arahnya ke bawah ya. Ini V1 ini arahnya ke bawah, maka kita menganggap yang dari arahnya ke bawah itu negatif, yang arahnya ke atas itu positif ya. Karena V1 arahnya ke bawah, maka V1 itu besarnya minus akar 2GH1. Sedangkan V1 aksen ya, V1 aksen itu kecepatan benda ketika memantul kembali, besarnya itu bisa dihitung dengan untuk yang sama. Itu ketika benda digerakkan vertikal, ditembakkan dari permukaan ya, kemudian sampai ketinggian maksimum, ya, sampai tinggi maksimum, yaitu katakanlah tinggi maksimumnya adalah H1 aksen. Maka kecepatannya juga bisa ditentukan dengan V1 aksen sama dengan akar 2GH1 aksen. Ini pelajaran yang lalu. Wah Pak, saya nggak ingat. Ya, hafalin aja dulu. Ya, nanti juga kalian bisa. Nah, sekarang kita konsentrasi pada tumbukannya. Nah, pada saat dia kembali,
Ya. Kalau kita lihat pada waktu yang lalu, kita punya konsep tentang koefisien restitusi, ya, yaitu E sama dengan selisih benda sesudah kelajuan benda sesudah tumbukan dibandingkan dengan kelajuan benda sebelum tumbukan. Nah, perhatikan, pada saat belum tumbukan, sesaat sebelum tumbukan, kelajuan bola kan berapa? V1 kan? Ya. Kecepatan lantainya berapa? 5. Bergerak tidak lantainya? Tidak kan? Tidak. Berarti kecepatan lantainya 0, makanya di sini 0. Oke? Jadi ini V1 aksen dikurangi V2 aksen sesudah tumbukan. Nih, yang bawah dulu V1 kurangi V2. Ini V1-nya tadi minus akar 2 GH1 dikurangi 0. Ya. Nah, sesudah tumbukan, bolanya melaju dengan kecepatan V1 aksen, ke arah ke atas, dikurangi V2 aksen. Sesudah tumbukan, lantainya bergerak tidak? Lantainya tidak bergerak, makanya kecepatannya juga tetap 0. Ya, maka ini seperti itu. Nah, maka kalau kita lihat, ya, ini kita akan melihat bahwa ini, ya, ini 2G, di sini kan 2G, ya, sama. Ini 2G, ini juga 2G kan sama ya. Betul? Yang ini minus, di sini juga minus, ini juga saya coret. Sehingga hasilnya itu jadi akar H1 aksen per akar H1. Maka koefisien restitusi itu H aksen, akar H aksen dibagi dengan H. Ya. Nah, bagaimana kalau sekarang tumbukannya itu berulang-ulang? Lihat ini. Sebuah benda dijatuhkan dari atas, ya, dari atas H1, kemudian ini H1, kemudian mantul lagi, naik ke H2, mantul lagi ke H3, mantul lagi ke H4. Ya, maka koefisien restitusinya itu adalah akar H2 per H1. Sama juga dengan akar H3 per H2, sama juga dengan akar H4 dibagi H3. Atau ketinggian setelah pantulan dikurangi dengan ketinggian sebelum pantulan. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Pak, yang koefisien yang restitusi yang udah dimasukin angkanya, ya, itu kok minus negatif ya? Yang mana? Ini? Iya. Atau ada kalau ada minus, hasilnya itu pasti positif. Kalau kalian ngitung ada yang negatif, itu berarti ada yang salah menentukan arah. Karena di dalam momentum, perhatikan, kalau ini seperti ini, V1-nya ke bawah, V1 aksennya ke atas, itu tandanya yang satu harus positif, yang satu harus negatif. Yang mana positif, yang mana negatif, itu boleh bebas. Yang tidak boleh, dua-duanya positif atau dua-duanya negatif. Oke? Silakan yang lain. Sudah? Kita teruskan, bisa? Ya. Ya. Kita lihat contoh soalnya. Sebuah bola dilepaskan dari ketinggian 10 meter di atas lantai. Bola menumbuk lantai dan dipantulkan kembali.
Jika koefisien restitusi tumbukannya 0,6, hitunglah tinggi pantulan bola. Oke, kita lihat. Apa yang diketahui, H-nya sama dengan 10 meter. Ini kan ketinggian awal ya, H-nya. Kemudian koefisien restitusinya, E-nya 0,6. Hitunglah tinggi pantulan bola. Yang ditanyakan H aksen berapa. Bisa paham? Tahu yang diketahui dan ditanyakannya bisa ngerti ya? Oke? Bisa. Teruskan ya. Ya. Kita teruskan. Ya. Kita jawab. Ini E sama dengan akar H aksen dibagi dengan H. Ya. Maka kalau kita masukkan E-nya itu sama dengan akar H aksen dibagi 10. Oke? Ngerti ya? Masukkan. Kuadratkan kedua-duanya. Ya, ini kedua-duanya, kedua ruas ini saya kuadratkan. Maka hasilnya, jadi ini kan 0,6 dikuadratkan. Berapa? 0,36. Akar H aksen per 10 dikuadratkan, hasilnya H aksen per 10. Oke? Ya. Maka H aksennya, ini H aksennya itu 0,36 kali 10. Ya. Maka H aksennya sama dengan 3,6 meter. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Bisa Pak? Bisa ya? Ya, oke. Bisa saya teruskan? Bisa, Pak. Ya, jadi tinggi pantulan bola tersebut adalah 3,6 meter. Ya. Oke, kita teruskan. Nah, sekarang ada kasus yang lain. Tumbukan tidak lenting sama sekali pada benda ayunan balistik. Tidak lenting sama sekali artinya kedua benda ketika sesudah bertumbukan dia akan bergerak bersama-sama. Ya, antara benda yang ditumbuk dan benda yang menumbuk akan bergerak bersama-sama. Oke, kita lihat gambarnya. Ini misalkan contoh ayunan balistik. Ini sebuah peluru, ini massa peluru, ini kecepatan awal peluru sebelum menumbuk ayunan yang digantung dengan tali, ya. Menumbuk kemudian masuk ke balok balistik ini sehingga masanya jadi massa peluru ditambah dengan massa balok. Ya, karena pengaruh dari kecepatan peluru ini, ya, maka si balok akan jadi bergerak. Ya, kalau dia tidak ada tali, maka si balok ini bergeraknya akan ke sebelah sana. Ya, tapi karena ini ada tali, maka baloknya akan bergerak jadi ke atas, menyimpang ke atas. Ini ayunan balistik itu begitu. Jadi ini dia akan bergerak ke atas sehingga mencapai ketinggian H maksimum. Oke, bisa ngerti ya? Ini kejadiannya dulu. Jadi baloknya sedang diam, ditembak oleh peluru. Masuk ke sini, kemudian peluru dan balok bergerak bersama-sama dengan kecepatan V aksen sedemikian rupa sehingga dia naik. Kecepatan V aksen ini tepat setelah dia ditumbuk. Ya, ketika mulai bergerak. Ketika sampai ketinggian tertentu di sini, tentu kecepatannya jadi 0. Ya, jadi ketinggian tinggi maksimum ini kecepatannya jadi. Ngerti ya? Ini ya kejadiannya. Nah, sekarang kita lihat
menurut hukum kekekalan momentum, ya, ini kan tadi pelurunya bergerak, ya, kemudian baloknya diam. Maka pada kondisi awal yang memiliki momentum itu hanya pelurunya saja. Ya, jadi pada kondisi awal yang punya peluru itu, yang punya momentum ini hanya pelurunya ini saja. Sedangkan momentum baloknya itu sama dengan 0. Sehingga persamaannya hanya massa peluru kali kecepatan peluru. Sesudah pelurunya masuk ke dalam balok ini, ya, maka peluru dan balok bersatu dan bergerak dengan kecepatan v aksen. Ya, tentu ketika sudah sampai di sini, ini kecepatannya akan jadi 0. Ini bergerak dengan kecepatan v aksen. Maka ini mp massa peluru ditambah dengan mb massa balok dikalikan v aksen. Maka kecepatan peluru pada saat menumbuk itu adalah mp ditambah mb per mv dikalikan v aksen. Ya. Nah, dengan keterangan mp massa peluru dalam kilogram, mb massa balok dalam kilogram, vp kecepatan peluru, dan v aksen kecepatan setelah peluru dan balok bertumbukan dalam meter per sekon. Ya, nah, ini kalau kita ngitung berapa kecepatan tadi yang sudah kita bahas pada waktu jatuh bebas, ya. Ini menurut hukum kekekalan energi akan berlaku seperti ini, ya. Jadi pada hukum kekekalan energi setelah setengah massa waktu pertama kali ditembakkan di sini, ya. Ya. Ketika dia ditembakkan di sini, ya. Ini energi kinetik maksimum, energi kinetiknya, ya, itu akan sama dengan energi potensial akhir. Ini, jadi kondisi awalnya di sini, kondisi akhirnya di sini. Ya, ini EK1 itu akan sama dengan energi potensial 2. Katakanlah begitu. Nah, EK1-nya apa? Setengah MVP ditambah MB V aksen kuadrat ditambah MV ditambah MB kali G kali H. Maka akan diperoleh V aksennya sama dengan akar 2G H maksimum di sini. Ya, ini H maksimumnya di sini. Maka kecepatan pelurunya bisa dihitung dengan persamaan di sini. Ya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya teruskan. Kita lihat dengan beberapa contoh soalnya. Contoh soal, sepotong balok kayu bermassa 4,95 kg tergantung pada suhu tas tali. Ya. Sebuah peluru yang masanya 50 gram ditembakkan dari sebuah senapan ke arah balok, sehingga peluru tersebut bersarang di dalamnya. Balok tersebut berayun dan naik setinggi 80 cm dari kedudukan semula. Jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per detik kuadrat, tentukanlah kecepatan peluru sebelum mengenai balok. Ya, VP-nya itu berapa? Oke. Ini kadang-kadang ya diketahui ya MP ini tadi apa? Massa peluru ya, yang ini
Diketahui massa peluru 50 gram. Diubah ke dalam kilogram. Jadi berapa? 0,05 kilogram. Ya. Kemudian ditembakkan dari sebuah senapan ke arah balok sehingga peluru tersebut bersarang di dalamnya. Balok tersebut berayun naik setinggi 80 cm. Ya, berarti H-nya itu adalah 80 cm atau 0,8 meter. Ya, yang ini. Ya, ini 80 cm, 0,8 meter. Dari kedudukan semula, jika percepatan gravitasi di tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat, ini G-nya, tentukan kecepatan peluru sebelum mengenai balok. Berarti yang ditanyakan VP-nya berapa. Oke. Nih, tadi rumusnya gini kan? VP sama dengan massa peluru ditambah massa balok dibagi massa peluru, ya, dikalikan V aksen. V aksennya adalah akar 2 GH. Jadi di sini dikalikan dengan akar 2 GH. Coba selesaikan. Kalian hitung berapa? Dapat berapa itu? Ya? Yang masukkan ya. Ini 0,05 ditambah 4,95 itu jadi 5 dibagi 0,05 dikalikan akar 2 kali 10 kali 0,8. Ini 0,05, ini sorry harusnya ini ditambah ya. Ditambah 4,95 dibagi 0,05 dikalikan akar ya 2 kali 10, 20 dikalikan 0,8, 16. Nah, ini ya. 5 dibagi 0,05 itu jadi 100. Jadi 4 dikalikan 100 hasilnya 400 meter per sekon. Ya, jadi kecepatan peluru sebelum mengenai balok adalah 400 meter per sekon. Oke, saya stop dulu. Ada pertanyaan? Ngerti ya? Bisa Pak? Oke. Yang lain gimana? Ayo, yang lain. Silakan, ada yang tanya? Oke, kalau tidak ada yang tanya, ya, saya akan teruskan. Nah, sekarang kita akan teruskan dengan propulsi roket. Ya. Propulsi roket adalah cara kerja roket melepaskan panas hasil pembakaran bahan bakar sehingga menghasilkan gaya dorong untuk menggerakkan roket tersebut. Propulsi roket bekerja berdasarkan hukum kekekalan momentum linier. Ya. Ketika roket dibakar, gas panas disemburkan ke bawah dan badan roket naik. Dan untuk menyeimbangkan momentum totalnya agar tetap harus bernilai 0. Ya. Jadi ini M1 kali V 1 aksen ditambah M2 kali V 2 aksen itu sama dengan 0. Dengan M1 itu adalah massa roket,
V1 aksen kecepatan roket, M2 massa bahan bakar yang disemburkan berupa gas, dan V2 aksen kecepatan semburan gas. Kalau kita lihat seperti begini, kita belum bisa melihat apa hubungan gaya dorong dengan semburan gas itu. Ya, ini konsep awalnya seperti ini. Sekarang kita lihat penurunan berikutnya. Nah, gaya dorong yang dialami oleh roket dapat dihitung dengan menggunakan konsep impuls sama dengan perubahan momentum. Besar perubahan momentum roket sama dengan perubahan momentum yang dialami oleh bahan bakar roket. Ya, jadi secara total kalau berubah bahan bakarnya itu perubahannya itu akan sama. Nah, hubungan antara impuls dan momentum F kali delta T sama dengan perubahan momentum. Ya, ini F kali delta T sama dengan delta M kali delta M kali V. F-nya sama dengan delta MV dibagi dengan delta T. Atau penulisannya saya bisa menulis F sama dengan delta M per delta T dikalikan V. Nah, delta M per delta T ini adalah laju pengurangan bahan bakar roket. Ya, dan V ini sama dengan kecepatan atau laju partikel-partikel gas yang mendorong ke arah bawah, atau sama kebalikannya sama dengan roket yang terdorong oleh gaya F ini. Ya. Nah, jadi dengan F adalah gaya dorong roket, satuannya Newton, delta M per delta T, laju semburan bahan bakar roket atau laju pengurangan massa roket, satuannya kilogram per sekon, dan V adalah kelajuan roket atau kelajuan molekul-molekul bahan bakar roket. Oke, nah, kita lihat contoh soalnya. Sebuah roket menyemburkan gas dengan kelajuan 200 kg per sekon. Jika kecepatan molekul-molekul gas mencapai 300 meter per sekon, hitunglah gaya dorong pada roket tersebut. Ya, ini lihat, menyemburkan gas dengan kelajuan, lihat ini satuannya, 200 kg per sekon. Berarti itu delta M per delta T. Ya, karena ini massa dibagi dengan waktu, kilogram per sekon. Berarti delta M per delta T-nya sama dengan 200 kg per sekon. Ya. Kemudian ditanyakan, berapakah F-nya? Ya. Nah, F-nya itu delta M per delta T kali V. F sama dengan 200 kali 300, F sama dengan 60.000 Newton. Jadi gaya dorong pada roket tersebut adalah 60.000 Newton. Oke, bisa dipahami? Ada pertanyaan sampai sini? Oke. Nah, anak-anak sekalian, pelajaran bab tentang momentum dan impuls itu hanya sampai sini. Ya, yang akan kita pelajari itu hanya sampai di sini. Mungkin ada beberapa contoh soal yang belum saya bahas. Kalau kalian nanti menemukan contoh soal yang belum pernah saya bahas, kalian boleh menanyakannya. Ya. Sekarang sebelum sesudah ini, seperti biasa, tetap saya minta kalian untuk mengerjakan post test. Saya kasih tetap post test itu bisa 4 kali. Kalian kerjakan saja sebisanya dulu, seperti yang saya katakan pada waktu pertemuan awal. Kalian coba saja dulu, kerjakan, lihat, nanti perbaikannya lakukan pada yang kedua, ketiga, atau yang keempat. Sehingga kalian bisa memperoleh nilai yang bagus. Oke? Ya.
Kalau misalkan kalian ada yang nggak paham, kalian mau nanya clue-nya, silakan bisa tanya ke saya. Ya. Ya. Oke, untuk ini saya akan stop share dulu. Ini, tapi kalian jangan dulu. Kita belum akhiri dulu sebentar. Ya. Silakan sebelum diakhiri ada pertanyaan? Oke, sekali lagi saya ingatkan, sudah ini kalian, saya tidak akan sampai 9:30 jam, karena sudah ini kalian sebetulnya kalau di kelas ini sekarang jamnya latihan, ya. Nah latihannya kalian gunakan, coba latihan kalau kalian kerjakan sekarang, kalian nanti lagi tidak akan punya beban, ya kecuali kalian ingin memperbaikinya. Ya, oke, saya kira untuk pertemuan kita kali ini cukupkan sekian. Satu lagi, sesudah ini nanti saya akan mengupload PPT, file PPT yang dari Momentum dan Impulse ini, dan juga nanti saya akan mengupload rekaman dari Zoom meeting kita untuk pelajaran kita kali ini. Ya, oke, saya kira kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan membacakan hamdalah dan sholawat sama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga semuanya. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama.